Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sebuah kaidah yang masyhur, ada satu kaidah fikih, al-aslu qawiyun. Al-aslu qawiyun. Yang namanya asal, sumber atau akal itu adalah kuat. Jadi rata-rata semua kembali kepada asal karena dia kuat. Apabila asalnya kuat, maka tentu cabang-cabangnya pun akan kuat. Tetapi jika asalnya tidak kuat, tidak baik, maka cabang-cabangnya pun menjadi tidak baik. Jadi kaidah ini dilahirkanlah satu kaidah lainnya. Misalnya, inna awailal umur idza ru'iyat tutbi'uhal manahi. Sesungguhnya awailal umur, awal setiap perkara, idza ru'iyat, apabila benar-benar diperbaiki, diperhatikan, dididik, dirawat dengan baik, maka tutbi'uhal manahi, maka akhirnya pun akan menjadi baik. Contoh misalnya satu pohon jati ya. Banyak orang menanam pohon jati dengan tujuan nanti kalau sudah besar akan dijual dengan harga yang mahal. Nah, pohon jati ini kan ada yang bengkok, ada yang lurus. Bagaimanakah si jati ini supaya jadi lurus? Maka tentu diperbaiki dari mulai kecilnya. Pakai apa? Pakai bambu, pakai papan, diikat biar lurus dari kecilnya. Makanya ada satu kisah dalam kitab Makarimul Akhlaq. Ada seorang bapak membawa anaknya. Tibalah mereka di satu tempat yang indah luar biasa, di mana banyak bunga-bunga bermacam-macam warna. Nah, di antara sekian banyak pohon yang mereka lihat, si anaknya bertanya, "Bapak, ini kenapa ya? Pohon ini kok bengkok?" Nah, tidak seperti yang lainnya lurus. Kenapa yang ini bengkok? Jadi seperti tidak menarik Bapak, tidak bagus.
kalau bengkok begini. Kata bapaknya, ini gara-gara dari kecilnya tidak dirawat, tidak diperhatikan, jadilah bengkok. Kata anaknya, sekarang aja bapak luruskan. Nah kan, kata bapaknya, kalau sekarang diluruskan pasti akan patah, patah nantinya. Jadi kalau mau diluruskan bukan dari sekarang, tapi dari asalnya, dari mulainya dia tumbuh. Contoh lain, hadis ini juga, kaidah ini mengatakan bahwa innal ain, inna ra'sal ain idza safatil ain. Jadi ra'sul ain, sumber air atau mata air, apabila dia jernih, bening, bagus, maka tentu airnya pun akan jadi bagus. Betul nggak Pak? Halo, betul? Ini soal air dan soal pohon. Di semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita pun itu kembali kepada asal semuanya. Kita ingin baik hari ini, ingin baik ucapan kita, ingin baik perilaku kita. Bagaimana caranya? Dari awal kita bangun, diajarkan oleh agama kita, bacalah doa alhamdulillahilladzi, terus ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini pertama terucap di mulut kita pada saat kita bangun adalah baca doa ini. Zikir dulu kepada Allah Ta'ala, jangan yang lainnya. Kenapa? Karena ini asal kita menjalani kehidupan di hari ini. Maka insya Allah di hari itu akan jadi baik ucapan kita, perbuatan kita jadi baik. Termasuk hari. Hari ada berapa? Ada 7. Dari mulai hari Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, Sabtu. Nah paling utama yang jadi pusat hari adalah Jum'ah, disebut dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Nah kalau di hari Jumat kita perbaiki, kita baguskan dari mulai pagi membaca surat Kahfi misalnya, baca sholawat Nabi, kemudian bersihkan diri kita dari segala kotor-kotoran, kukunya dipotong-potong, kumisnya juga digunting, pakai minyak-minyak wangi. Kemana? Ke masjid. Ditambah kita silaturahim sunnah di hari Jumat, sedekah juga, bahkan dianjurkan puasa di hari Jumat dengan catatan sambung dengan hari berikutnya atau sebelumnya, Jumat, Kamis atau Jumat, Sabtu. Bahkan disebutkan hari Jumat adalah Idul Mukminin, lebaran orang mukmin, lebaran. Jadi semua diindahkan. Yang biasanya kita pakai pakaian belang, pakaian hitam, pakaian hijau, tapi di hari Jumat sunnah pakai yang putih. Kenapa demikian? Ini adalah hari yang asal, sumber dari hari. Karena kalau hari Jumat kita perbaiki dengan baik, maka insya Allah hari-hari yang lainnya pun mengikuti hari Jumat, karena dia sumbernya. Tapi jika hari Jumat tidak kita perbaiki dengan baik, kita malah tidak pakai wangi-wangian, kita malah tidak mau mandi, kita malah tidak mau Jumatan bahkan. Jadi hari Jumat kita gunakan untuk hal yang tidak baik, maka boleh jadi hari-hari yang lainnya pun akan menjadi tidak baik. Ini asal, jadi semua kembali kepada asal. Kalau asalnya baik, maka semuanya akan baik. Nah kaitan kita sekarang, kita kalau dinisbatkan dengan orang tua kita, kita adalah furu, cabang, bukan asal. Orang tua kita asal, kita cabangnya. Tapi kalau kita dikaitkan dengan anak kita, kita usul, asal, anak adalah cabang kita. Nah dari dulu, bagaimanakah seorang muslim jadi orang yang baik, yang berakhlak, beriman yang teguh, kuat? Bagaimana caranya? Dididiklah kita dari mulai bayi dengan apa? Bahkan dari ketika dikandung dalam janin. Komunikasi antara kedua orang tua dengan anaknya ketika dia masih dalam janin 4 bulan, komunikasi. Meskipun secara akal tidak masuk, tapi subhanallah
ini banyak manfaatnya. Ditanya si janin, bagaimana nak, anak baik ya, anak soleh ya, baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir. Ini komunikasi antara orang tua. Kenapa demikian? Agar dia menjadi orang yang baik. Dan bahkan jangan aneh, pernah ada satu cerita, ada anak kecil usia berapa? Masih balita mungkin 3 tahunan, tapi dia sudah hafal Al-Quran. Ditanya, apakah orang tuanya hafal Quran? Tidak. Ibunya tidak hafal Quran, begitupun bapaknya tidak hafal Quran. Tapi kenapa anak ini kok dari usia 3 tahun sudah hafal Quran? Apa kuncinya? Kata orang tuanya, kami punya jatah untuk anak kami. Dari mulai dia janin, jatah saya 1 juz membacakan ke perut ke janin itu. Jatah ibunya pun sama, tiap hari dibaca 1 juz. Komunikasi, wahai nak, dengerin ya ibu baca Al-Quran nih. Bacalah dia, alif lam mim, usap perutnya. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Terus selesai ibunya, bapaknya gantian. Baca lagi 1 juz tiap hari begitu. Bayangkan kalau 9 bulan, berapa juz yang masuk ke dalam otak si bayi itu. Lahir sama, ketika lahir pun dari mulai bayi dibacakan juga setiap harinya 1 juz, bapaknya 1 juz, ibunya 1 juz, terus subhanallah. Ternyata ketika anak ini diingatkan Al-Quran dari mulai janin, itu melekat dalam diri anak ini. Subhanallah. Ini dianggap seperti hal yang mustahil, tapi subhanallah. Makanya ini dia mulai kecil, dia mulutnya sudah mulai kerencem-kerencem karena dia pernah mendengar bacaan Al-Quran, tapi belum pas. Kenapa? Karena didikan orang tuanya. Semua kembali kepada asal. Termasuk kita ini, mungkin hal yang sering kita lakukan adalah pada saat kita bayi. Rata-rata semua bayi tentu dijalankan syariat Islam. Di antaranya apa? Ketika istri kita hendak melahirkan atau sedang melahirkan ya, maka dalam Islam kita dianjurkan ketika dia talqi, merasakan ingin melahirkan, maka bacakanlah ayat kursi. Baca ayat kursi Bapak, kita punya istri kita atau punya tangga atau siapapun yang sedang melahirkan, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, baca sampai selesai. Kemudian baca surat Al-A'raf ayat 54. Awalnya inna rabbakumullahu alladzi, sampai selesai baca Al-A'raf 54 dibacakan. Berikutnya setelah dibacakan Al-Quran Al-A'raf 54, baca doa yang sering kita dengar, bahkan kita mungkin sering melihat tulisan ya. Ada tulisan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ini dibaca ketika istri kita atau tetangga kita melahirkan, dibacakan. Supaya apa? Supaya apa yang dirasakan oleh yang sedang melahirkan dimudahkan Allah Ta'ala, diringankan. Kemudian bayinya pun ibu yang solehah. Nah setelah itu apa yang kita lakukan agar orang ini menjadi orang yang baik ke depannya? Selesai itu lahirlah seorang putra atau putri, maka dianjurkan di sini mengazani anak tersebut. Betul kan? Meskipun yang azan itu bukan laki-laki Bapak, karena mungkin nggak ada laki-laki, ini akhirnya ada perempuan, silakan azan di telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak usah pakai irama ini Pak, kayak Muammar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan buat telinga bayi. Allahu Akbar, Allah. Kan begitu biasa aja. Lucu kan? Hah? Iya, kelupaan dia. Azan lah takbir. Kenapa azan di telinga bayi? Supaya apa? Supaya pertama yang terdengar di telinganya adalah kalimat yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak hikmah ketika bayi diazani. Di sini ada kitab Bushrul Karim. Ini termasuk kitab Tuhfatus Saghirah. Ini kitab Tuhfah Saghirah. Tuhfah itu ada 4 jilid Pak, 4 jilid karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini masyhur kitab ini, syarah dari Minhajut Talibin. Nah, sedikit 4 kitab ini karena kebesaran, ada Tuhfatus Saghirah, ada yang kecilnya. Inilah kitabnya Bushrul Karim. Seperti itu, tapi dia kecil. Wa yusannu liman arada an yu'adzina man hadara walau imra'atan fi udhunil maulud al-yumna. Disunnahkan seorang bayi yang dilahirkan untuk diazani oleh orang yang ada di situ kan, yang hadir, bukan di telepon. Bapaknya di mana bapaknya? Bapaknya di sana di Jakarta. Ini anaknya lahirnya gimana nih? Yuk telepon biar azan. Ya HP azan, Allah Allah. HP-nya dekatkan ke telinga si bayi, bukan begitu. Yang hadir di situ azan, meskipun perempuan. Di mana? Di telinga kanannya. Apa hikmahnya? Di antaranya kita ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyid Husain dilahirkan, beliau azan di telinga kanannya. Husain azan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai selesai. Nah, azan ini pun dikiaskan tatkala orang meninggal dunia, ketika dia dikuburkan, apakah ada anjuran untuk mengazani orang yang meninggal dunia? Sementara yang dianjurkan adalah orang yang lahir. Nah, kita kan rata-rata kalau orang meninggal dunia diazanin. Apakah ada anjurannya? Tidak ada anjurannya, tidak ada Al-Quran di sini, tidak ada. Tetapi dikiaskan kepada ketika dia lahir. Sebagaimana dia lahir diazani, maka ketika dia meninggalkan dunia pun, awal dia melihat dunia diazani, dan terakhir dia meninggalkan dunia pun diazani. Bagaimana caranya? Sama seperti dia masih bayi. Gak usah kencang-kencang, gak usah Pak, karena bayi kan kita aja pelan-pelan Allah. Nah, sama juga ketika kita kuburkan di lahat, letakkan di lahat, kita azani dia pelan-pelan aja, Allahu Akbar, seperti azan bayi. Bukan berdiri Allahu Akbar begitu. Tapi bukan berarti nggak boleh, bukan. Sunnahnya bukan begitu. Seperti bayi dilahirkan. Hikmahnya apa di sini? Kenapa ada orang dilahirkan kok langsung diazani? Kalau bisa jangan ditunda-tunda Pak, segera gitu. Kenapa? Khawatir si bayi ini mendengar ucapan-ucapan yang bukan ucapan yang baik. Begitu lahir, segera mungkin azani. Itulah yang akan terdengar telinganya nanti. Satu, ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, agar yang masuk pertama kali di telinganya adalah zikrullah, kalimat-kalimat thayyibah. Ada kata Allah, ada nama Allah. Kemudian ada pujian bagi Allah Akbar, ada syahadat di situ. Ada didikan untuk salat, hayya 'alas shalah. Ada doa untuk agar dia jadi orang yang baik, hayya 'alal falah. Kemudian juga setan itu biasanya, bayi yang lahir biasanya hampir semua bayi itu pasti menangis. Jarang ada bayi tidak menangis. Di Arab mungkin nggak menangis ya bayinya. Orang sini menangis nggak kalau lahirkan? Rata-rata semuanya sama. Kenapa? Karena disentuh oleh setan, disentuh oleh dia.
Ada yang mengatakan juga ketidakbetahan dia di dunia. Dia betah di alam rahim, tidak maksiat di situ, enak dia. Begitu lahir ke dunia, ya Allah, terdengarlah bagaimana panasnya dunia ini. Ini maksiat, itu maksiat. Baik, gak betah, pengen kembali ke rahim, gak bisa, nangislah dia. Sudah begitu disentuh setan, nangis tambah nangis. Kita azani, maka tatkala kita azani si bayi, ini setan akan pergi. Gitu. Dalam sebuah hadis, ketika kita azan, maka setan akan membelakangi kita sambil terkentut-kentut, betul nggak? Itu diantaranya apa? Diantaranya cara kita mengusir setan begitu. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk kalau kita masuk ke rumah yang baru diisi, atau tempat pulau yang tidak pernah diinjak, atau tempat-tempat yang mungkin tidak pernah digunakan untuk ibadah, maka alangkah baiknya kita azan di situ. Masuk ke gua nih, gua ini gua apa nih, takut kita azan. Apa tujuannya? Tujuannya agar setan yang ada di situ pergi. Itu hikmahnya. Nah, berikutnya adalah setelah kita selesai mengadzani bayi, kemudian iqomati telinga kirinya, iqomat kirinya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai. walima warada annahu idza fa'ala lahu lam tadurru bihi umusibyan. Apabila seorang bayi diazani kanan, telinga kanannya, diiqomati telinga kirinya, maka umusibyan tidak akan bisa mengganggunya. Umusibyan nama setan, Pak. Ummu itu artinya ibu, sibyan anak kecil. Kalau orang Arab menyebutnya umusibyan, setan. Setan yang suka mengganggu bayi namanya umusibyan, nauzubillah. Nah, kalau kita azani dan iqomati si bayi yang baru lahir, maka akan Allah jaga dari umusibyan ini, insyaallah. Setelah selesai di adzan iqomat, dan kemudian kita misalnya ingin menamai bayi ini, kan ditanya, kalau kita dokter kan ditanya, namanya siapa Pak nih bayinya? Tanya kan sama dokter, buat panggilan nanti, namanya siapa Pak Ibu? Nah, misalnya kita sebutkan namanya Muhammad Hashim, misalnya Muhammad Hashim, atau kalau perempuan mungkin Khadijah, misalnya Khadijah. Nah, ketika kita hendak menamai bayi ini, maka kita bacakan di telinga kanannya, Pak. Apa doanya? Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doanya ini. Misalnya sudah pasti namanya siapa? Oh, namanya kalau laki-laki mungkin Muhammad Hashim misalnya ini. Kita bacakan di telinga kanannya. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, hamba minta bayi ini dan semua turunannya dijaga dari setan yang terkutuk. Itu dalam Islam seperti itu. Apa tujuannya? Tadi kembali ke asal. Kalau asalnya diperbaiki benar-benar, maka insya Allah ketika dia dewasa nanti akan seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita adzani, iqamah selesai, menamakan juga selesai, nanti baca lagi bayi tersebut surat Al-Qadar satu kali di telinga kanannya. Baca apa, Pak? Surat Al-Qadar. Ini perhatikan, ini buat masa depan anak-anak kita ini. Tujuannya apa? Karena kalau seorang bayi dibacakan surat Al-Qadar, maka insya Allah sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah berzina. Baca Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca bismillah dulu baru baca surat itu.
Bapak udah baca Al-Qadar waktu kecilnya belum? Pak, Ibu, waktu kecilnya dibaca Al-Qadar enggak? Hah? Waktu dulu masih kecil dibaca Al-Qadar enggak telinganya? Enggak tahu, sekarang aja bacain ya. Bacain sekarang. Bu, saya dulu belum diakomatin Ustaz, belum diazanin. Gimana sekarang saya udah gede nih? Apakah perlu diazanin komatin? Misalnya ada orang di kecilnya dia nggak diazanin ya, komatin kayak mu'allaf Pak, kayak mu'allaf. Orang mu'allaf kan nggak diazanin komatin. Bagaimana ketika dia masuk Islam? Apa perlu kita azanin komatin? Tidak usah. Nggak berlaku lagi. Tidak berlaku. Udah lewat masa-masanya. Nah berikutnya di hari ketujuhnya, nah ini ada kaitan termasuk ada tadi permintaan tentang akikah ya. Di hari ketujuhnya apa yang mesti kita lakukan? Kalau ketika bayi lahir seperti itu tata caranya, nah nanti di hari ketujuh disinilah disunnahkan mengadakan akikah. Akikah itu apa akikah? Akikah kalau secara bahasa Rasul maulud hina wiladatihi. Secara bahasa akikah itu artinya rambut yang ada di bayi yang usia 7 hari. Jadi akikah itu rambut bayi yang usia 7 hari. Tapi secara syar'i istilah ma yuzbahu 'anil mauludi, yaitu binatang yang disembelih dikarenakan lahirnya seorang bayi yang sudah usia 7 hari. Jadi artinya binatang yang disembelih gitu, akikah. Kalau misalnya kambing gitu, kambing yang disembelih di hari ke-7, itu arti akikah. Bagaimana hukumnya akikah? Khilaf antara ulama, dan sumber asal mula ada akikah adalah ada hadis mengatakan al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Al-gulamu seorang anak, baik dia laki-laki atau perempuan, murtahanun tergadai dia, tidak bisa ditebus, masih tergadai. Sampai kapan? Bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Jadi kalau kita sudah akikahi bayi tersebut, berarti sudah kita tebus gadaian tersebut. Ini kaitan dengan anak dan orang tua, bukan amal kita, bukan. Kan al-gulam, anak, kaitan dengan anak dan bapak. Maka tatkala anak diakikah oleh kita, yang tadinya murtahan tergadai, kita bayar dengan akikah. Maka kata Imam Abu Hanbal, maknanya begini: ketika seorang bayi diakikahi, maka anak tersebut akan mensyafaati orang tuanya gitu. Dia akan mengenal mana orang tuanya nih. Ternyata dengan akikah itu seorang anak bisa kenal mana orang tuanya dan dia bisa mensyafaatinya. Itu maksudnya. Berarti kalau seorang bayi belum diakikah, maka dia tidak mengenal orang tuanya di hari kiamat nanti. Dan dia pun tidak bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tidak diakikah. Nah kalau misalnya kita kaitan dengan amal kita, oh saya dulu belum diakikah nih, sementara di sini dikatakan tergadai, berarti saya kalau sholat dong nggak diterima, puasa nggak diterima. Bukan masalah ibadah atau amaliyah, tapi kaitan dengan orang tua dan anak ini. Nah oleh karenanya mazhab Ahmad bin Hanbal menyatakan hukum akikah itu adalah wajib. Kenapa? Karena kaitan dengan syafaat. Kan kita percuma juga kita minta anak menjadi anak yang soleh, bisa mensyafaati kita. Ada 3 hal, apabila kita meninggal dunia maka semua putus kecuali 3 hal ini. Pertama ilmu, sedekah jariah, ilmu yang diamalkan. Kemudian yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan
menyatakan bahwa hukum akikah tidak wajib, hukumnya sunnah. Apa dasarnya? Dasarnya juga ada hadisnya. Rasul pernah mengatakan dalam hadis Abu Dawud, man ahabba an ya'uqa an waladihi falyaf'al. Barang siapa yang hendak berakikah, yang cinta akan berakikah, maka silakan kerjakan. Siapa yang hendak berakikah maka silakan kerjakan, tidak pun tidak masalah. Ini dalilnya Imam Syafi'i yang menyatakan akikah tidak wajib. Kapan akikah dilakukan? Nanti hari ke-7. Al-akikah sunnatun. Akikah sunnah seperti kal-udhiyah, seperti berkurban. Dari mulai jenis kambingnya juga sama seperti kurban. Apabila kambing, maka dianjurkan kambing yang usia 1 tahun yang sudah berisi. Kalau kambingnya kambing kacang 2 tahun, kan begitu, lihat dulu kambingnya. Tapi kalau misalnya ada kambing yang belum usia 1 tahun tapi kok dagingnya sudah seperti dagingnya 1 tahun, itu boleh diakikahkan. Afdalnya sekarang, keabdalan dari semua warna. Kalau misalnya kita hendak berakikah atau berkurban, ada warnanya pun. Utamanya apa? Yang pertama, warna yang paling utama adalah al-bayda, yang warna putih. Kalau kita hendak berkurban, berakikah sama juga, maka carilah kambing yang warna putih. Kalau kita penjual kambing, mahalin Pak yang putih itu. Mahalin, ini kan spesial nih, bagus nih warnanya nih, paling utama kambing putih itu, makanya mahalin dikit ya. Yang kedua adalah as-safra, yang warna kuning ya, kuning, ada kan warna kuning kambing, ini di bawahnya nih, bawahnya. Yang ketiga summal balqa, kemudian yang belang-belang. Yang belang termasuk juga ketiga. Berikutnya summa sauda, yang hitam. Hitam yang keempat hitam. Yang kelima summal hamra, yang warna merah. Terakhir merah itu. Yang utama adalah yang putih, warna putih. Hukum akikah sunnah seperti kurban. Kapan waktunya? Waktuha minal wiladah. Nanti dihitung harinya. Dari mulai dia lahir, hari apa lahirnya dia ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah hari ke-7-nya disunnahkan berakikah. Kalau bayinya laki-laki, berapa kambingnya? 2, betul. Kalau perempuan 1. Pak Ustadz, bagaimana kalau begini? Saya itu tidak bisa kalau 2 sekaligus. Hari ini saya bisanya 1 kambing, tapi insya Allah nanti tahun depan misalnya saya bisa 1 lagi. Bolehkah berakikah 2 kambing tapi dicicil? Pertama 1 dulu, nanti kalau dapat arisan baru 1 lagi. Bolehkah seperti itu? Tidak bisa. Al-aqiqah la tu'ad marrah tsaniyah. Al-aqiqah la tu'adu marrah tsaniyah. Berakikah tidak bisa diulang kedua kalinya. 1 kali aja akikah itu. Bukan 2 kali, 1 kali aja. Nah berikutnya, dari kapan? Minal wiladah ilal bulugh, dari mulai dia lahir sampai dia balik. Dari mulai dia lahir sampai balik itu ada tuntutan untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu, dari mulai dia lahir ada kemampuan beli kambing. Kalau misalnya dia nggak sempat di masa-masa bayinya, silakan nanti balik aja pokoknya. Balik berapa tahun? Bisa 10 tahun, 11 tahun tergantung anaknya. Kalau anaknya sudah mulai keluar air mani lewat mimpi, berarti dia sudah balik gitu. Sudah selesai sampai situ. Tapi kalau bapaknya tidak ada kemampuan dari mulai lahir nih, lahir anaknya dia nggak mampu, tidak punya apa-apa, tidak punya uang untuk beli kambing. Sampai kapan? Sampai 60 hari. Masa nifas paling lama kan 60 hari.
Dan ketika ada orang tua punya bayi, dari mulai dia lahir sampai 60 hari nggak ada kemampuan beli kambing, maka tuntutan untuk membeli kambing buat akikah tidak ada untuk orang tuanya, udah lepas. Batasnya sampai 60 hari. Jika ada kemampuan maka silakan berakikah. Kalau nggak ada, udah lepas, nggak sampai balik ya. Ini balik ini bagi yang ada kemampuan gitu. Nah, oleh karena itu saking pentingnya akikah, tatkala bapak ibu tidak ada kemampuan beli kambing, maka belilah binatang di bawahnya lagi gitu. Seperti apa? Bebek, ayam, boleh. Pendapat siapa? Ibnu Abbas. Beliau mengatakan makna akikah, makna kurban. Karena kurban akikah sama hukumnya, Pak. Makna kurban atau akikah adalah iraqatud dam, mengalirkan darah maknanya. Nah, kalau mengalirkan darah, maka carilah binatang apapun yang sekiranya tidak mampu kita beli kambing, apalagi sapi, apalagi unta, kami hanya nggak mampu, maka carilah di bawahnya lagi. Seperti apa? Angsa gedean, nggak mampu angsa, di bawahnya lagi apa? Ayam bisa, kelinci mah nggak bisa, Pak, kelinci mah terlalu kelinci mah. Ayam, potonglah ayam. Niatnya apa? Ya akikah. Ya kalau malu datang ke ustadznya, Pak Ustadz, saya bawa ayam nih. Iya, mau diapakan? Akikah saya. Jangan ribut, nggak apa-apa, Pak. Nah, wajib Syafi'i ketika Ibnu Abbas mengatakan ini, bagi yang tidak mampu silakan berkurban, berakikah dengan di bawahnya kambing, bisa dengan ayam misal. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan ikuti pendapat ini bagi yang tidak ada kemampuan. Daripada kita nggak mampu nunggu 60 hari nggak ada rezeki, pas 60 hari ada rezeki buat beli ayam, beli saja 2 ekor ayam tuh. Tapi yang gede ayamnya, jangan yang kecil. Kecuali bapak emang nggak punya uang untuk beli yang gede gitu. Pas-pasan hanya bisa beli 40.000, ya udah beli saja. Yang penting potong ayam. Karena penting anak kalau nggak diakikahi apa nantinya? Ya itulah nggak bisa mensyafaati orang tuanya. Termasuk nanti, Pak, berkurban tuh kalau kita nggak akan ada kemampuan, beli ayam aja, Pak. Lucu aja paling berbaris sapi, kambing, ayam di sini. Nggak apa-apa, silakan dibolehkan bagi yang tidak mampu. Nah, berikutnya wal afdalu fil yaumis sabi, utamanya berakikah di hari ke-7 kalau ada rezekinya. Atau ada rezeki, kalau ada rezekinya. Misalnya dia di hari ke-7 itu tanggung, Pak Ustadz. Bagaimana kalau kedepannya lagi adakah anjuran? Oh, kalau tidak bisa di hari ke-7, maka fa'ilam yudbah fihi fa birrabi ashar, maka silakan lakukan akikah di hari ke-14. Tidak bisa juga diundur lagi menjadi hari apa? Fa fil hadi wal ishrin, maka di hari ke-21. Ini tambah-tambah aja 77 14 21. Potong nanti akikahnya. Wal akmal syatani lidzakar, dan utamanya untuk laki-laki 2 kambing. Betul. Untuk perempuan 1 kambing. Ini ada dasarnya ini. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah si kambingnya ketika sudah dipotong kan? Bagaimana nantinya nih? Nanti ada doanya, Pak. Ketika ini niatnya penting tuh, niat penting. Jadi kalau kita membuat akikah, niatkan. Niatnya kapan? Niatnya pada saat hendak menyembelih. Harapkan ke arah kiblat. Siapanya? Kitanya yang memotong ke arah kiblat. Kemudian kalau bisa dipotongnya jangan rame-rame, sendiri aja, Pak. Motong kambing itu nggak rame-rame, sunahnya 1 orang gitu. Bisa nggak kira-kira? 1 kambing 1 orang dipotong. Kita makan 1 kambing 4 orang megang ininya itunya. Sunnahnya 1 orang betul dalam Islam itu.
Dan andai pun memang banyak yang ikut membantu, kalau bisa satu kakinya jangan di apa namanya, jangan dipegang, lepaskan satu biar cepat keluar rohnya gitu. Misalnya kaki depannya pegang, nah yang belakangnya misalnya lepaskan satu, atau yang depan satu dilepas, yang belakang dipegang gitu. Yang penting satu lepaskan, biar begini nih kira-kira ini cepat keluar roh nanti. Sunnah. Nah setelah itu gunakan pisau yang tajam, pisaunya tajam. Setelah pisaunya tajam menghadap kiblat, nanti kita baca doa di situ. Niat juga kita bacakan doa. Pertama Bismillah dulu, Bismillah, terus apa lagi? Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Terus baca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhi aqiqatu fulan bin fulan. Ya Allah, ini hewan darimu dan akan kembali kepadamu, maka terimalah ya Rabb. Ya Allah, ini adalah akikah fulan bin fulan, potong. Allahu Akbar. Katanya kalau memotong kambing itu hati-hati katanya ya. Ada kadang-kadang orang motong kambing kok begitu dipotong dagingnya bau, ada ya kan? Ada juga orang motong kambing kok ini dia mah nggak bau dagingnya ya. Apa rahasianya? Ada rahasianya ternyata Pak. Kalau kita potong kambing tuh nggak sembarangan juga, nggak asal potong-potong. Karena pengaruh ke dagingnya. Ada yang bau nanti ciumnya, ada yang tidak bau seperti biasa aja. Pengen tahu rahasianya? Ini banyak yang tahu nih, nggak usah. Baik. Nah setelah dipotong, nanti tolong dagingnya jangan dihancurkan, tulangnya jangan dihancurkan. Jadi potong-potongnya pas sendi-sendinya aja, sendi-sendinya gitu, bagian apa kakinya biar panjang-panjang gitu. Potong sendi-sendinya, jangan dihancurin begini. Kenapa? Tafaul ke depannya agar anak ini seperti halnya kambing ini tidak rusak gitu kan, tulangnya utuh, tidak cacat. Harapan kita tafaulnya adalah bayi ini pun kelak ketika dia dewasa sampai meninggal tidak ada cacat dari tulangnya. Itu maksudnya, hikmahnya. Ada juga ulama sebagian mengatakan boleh nih cacat. Niatnya bukan cacat anaknya, bukan, agar dia jadi pemberani gitu, melawan musuh tanpa takut. Meskipun musuh banyak nggak takut dia, kita cacak aja. Tujuannya kesana nggak apa-apa. Pemberani orangnya nanti nih, dicacak musuh-musuhnya nanti. Gitu. Boleh, silakan. Nah, disunahkan nanti daging bagian depan, kaki atau belakang disunahkan nanti kasihkan ke orang yang pernah yang membantu pasca pelahiran dia, bidannya lah, katakanlah bidan. Kasih satu paha tuh bidannya. Sebagai apa? Tafaul juga, syukur kita kepadanya karena sudah mengeluarkan bayi. Dan sebagaimana anak ini bisa berdiri, bisa keluar, maka si kaki atau si paha kambing itu dikasihkan ke dia sebagai bentuk apa? Agar dia bisa jalannya dia dengan hikmahnya orang ini. Makanya sunnah Islam kasihkan satu paha kepadanya. Nah berikutnya, setelah kita kita cacak nih daging-dagingnya, wa yatasaddaqa bihi matbukha, dan sunnah nanti dimasak, disedekahkan, tapi disedekahkan dalam keadaan matang, sudah matang. Beda dengan kurban. Kalau kurban kan mentah, kalau ini matang. Bedanya apa? Kalau kurban itu sifatnya tamalluk, memberi, tamlik. Kalau memberi terserah dia, diterima sudah barangnya, terserah dia mau dijual lagi silakan, dimasak silakan, itu
kurban gitu kan. Nah kalau misalnya akikah bukan tamalluk tapi untuk dihidangkan, hidangan, makanan siap dimakan. Jadi kalau sudah matang kan siap dimakan, disantap. Itu tujuannya, makanya dalam akikah disunahkan dimasak, bahkan disyaratkan harus matang gitu. Dan cara mengolahnya pun harus hulwin, harus manis, disunnahkan manis, disemur tuh Pak ya, disemur. Agar apa? Agar tafaulnya, harapan kita bayi tersebut menjadi manis akhlaknya, manis kehidupannya, serba manis gitu. Ini dimaniskan. Makruh hukumnya masakannya dimasak dengan masakan yang asam, apalagi yang pahit Pak, jangan. Masa ada kambing pahit, jadi nanti pahit kehidupan bayinya. Ini kan kembali ke asal nih. Harapan kita apa? Supaya apa bayinya? Supaya manis, ya maniskan masakannya. Kalau kita banyak banget Pak ya menunya ya. Ada yang di sate, ya. Ada yang direndang, ada yang di sop. Sunnahnya dimaniskan gitu sunnahnya. Hah? Jangan yang asam-asam Pak. Saya bacakan nih ya. Apakah benar nggak boleh yang asam-asam? Nah, wa yukrahu kama fin nihayah tabkhuhu bihamid, kan? Dimakruhkan sebagaimana dalam kitab Nihayah memasak daging akikah dengan asam, dengan rasa asam. Nah ini nggak boleh. Kalau enak Pak ya, paling jeroannya tuh diasamin tuh enak tuh. Aduh. Nah berikutnya setelah selesai dimasak dengan rasa manis, wal irsal akmal, kemudian dikirim Pak, dikirimkan, diundang sempurnanya, dikirim, dagingnya bukan diundang. Pak datang ke rumah saya ada acara akikah, boleh, afdolnya dikasihkan nih. Jadi kita datang ke tiap rumah, assalamualaikum Pak, ini ada namanya mungkin akikah fulan bin fulan, mohon doanya nih, kotaknya gitu. Sunnah seperti itu. Diundang bagaimana? Nggak apa-apa, bagus, datang ke rumah. Tapi dengan catatan Imam Ghazali, kalau kita ngundang orang-orang datang ke rumah kita, jangan ada harapan pengen di amplop, kasih hadiah anaknya. Kan kalau diundang kan enak nanti. Apa enaknya? Kan banyak yang ngasih uang, banyak juga yang ngasih apa? Ngasih buat si bayinya, ngasih uang apa? Ngasih mainan atau apa? Bagaimana kalau demikian niatnya seperti itu? Kata Al-Ghazali mengatakan, kalau ada niat ketika kita berakikah mengundang orang-orang ke rumah kita tujuan ingin dunia semata, maka pahalanya tidak dapat. Akikahnya sah, tapi pahala kita dari mulai kita beli, kan ada pahalanya kan, beli akikah tuh jalan satu jalan dua jalan tuh udah dapat pahala, memotongnya juga darahnya dapat pahala juga. Kemudian banyak sekali pahala-pahalanya. Tapi kalau niatnya tujuan seperti itu, niatnya dunia ingin dikasih, berarti hilang sudah pahalanya. Nah berikutnya, setelah itu, nah nanti sekalian Pak, sekalian wahalku sya'rihi, disunahkan sekalian di apa? Dicukur rambutnya di hari ketujuh, cukur rambutnya hari ketujuh. Ba'da zabhi, setelah disembelih akikahnya. Jadi disembelih dulu hewan akikahnya, disembelih dulu, baru nanti dipotong rambut. Gundulin rambutnya. Nanti ditimbang. Berapa beratnya? Ditimbang. Ternyata sekian setengah gram misalnya. Nah, berarti nanti belikan emas gitu. Sedekah dengan emas setengah gram. Tidak mampu, bisa perak, dengan perak. Itu sunnah. Dan berikutnya wa tahnikuhu bitamarin, kemudian disunahkan dari ketujuh ditahnik Pak, ditahnik. Kalau bahasa kita apa tahnik itu ya? Ya dikasih kurma basah gitu. Tapi tahnik
Nah itu kalau bahasa kita apa ya namanya, dikasihkan tapi dikulum-kulum dulu sama orang soleh mengkulum-kulum kurma basah, dikulum di bibirnya, kemudian keluarkan, dikasihkan ke bayi itu. Harapannya apa? Tafaulnya agar kesolehannya nempel ke bayi ini gitu. Jangan yang tekniknya orang tidak baik Pak, tidak benar, kasihkan, nanti bisa nempel ke bayi itu. Ini sebetulnya dalam Islam seperti ini imunisasi. Diajarkan kita dalam Islam dari mulai bayi itu ada imunisasi, ini vitamin yang benar-benar subhanallah. Kurma yang masih basah itu kasihkan ke orang yang soleh, dikulum-kulum, ambil, kasihkan ke bayi tersebut. Masyaallah ini. Kalau tidak ada kurma, maka dengan hulwin, dengan makanan-makanan yang manis seperti madu bisa yang manis-manis pokoknya. Asal jangan permen, Pak. Masa bayi mesti permen? Yang baik-baik lah. Kurma bisa, madu bisa, apalagi buah-buahan yang manis-manis tuh bisa nanti kulum-kulum. Bisa juga itu apa? Pisang bisa dikit tuh, ambil pisang, kulum-kulum, keluarkan. Sunnah dalam Islam seperti ini. Itulah Bapak, ya warahmatullah. Nanti sekalian situ kalau misalnya mau kasih nama silakan di hari ke-7 kasih nama ya. Nah sekarang pertanyaan begini Pak, bagaimana kalau misalnya bayi saya belum usia 7 hari meninggal dunia, apakah perlu diakikah? Atau ada juga orang yang udah masih bayi, masih dalam janin tapi keguguran, apakah perlu diakikah? Atau kita punya orang tua yang meninggal dunia atau masih hidup, diakikah, bolehkah hukumnya? Karena hukum akikah ini adalah yang dituntut asal, bukan furu cabang, asal, bapak ke anak, nggak ada anak ke bapak. Bagaimana hukumnya kalau anak ke bapak berakikah misalnya? Nah kalau ada janin yang keguguran, kalau belum usia 4 bulan maka tidak dianjurkan berakikah, karena sebelum 4 bulan nggak ada roh, jadi nggak ada anjuran untuk berakikah. Tapi jika sudah 4 bulan janinnya 4 bulan ke atas, maka dianjurkan berakikah dan kasih nama bayi tersebut. Kenapa? Karena dia sudah ada rohnya. Namanya siapa? Kan nggak jelas laki perempuannya, nggak apa-apa. Kalau dia dikatakan laki-laki, silakan nama laki-laki. Namanya siapa? Akikah nanti. Nah berikutnya termasuk juga, apalagi ini ada bayi lahir belum 7 hari meninggal dunia, apalagi ini perlu diakikah, perlu dikasih nama. Nah kaitan dengan orang tua kita yang belum berakikah, baik hidup ataupun meninggal, hukumnya boleh. Kalau masih hidup harus ada izin darinya, izin dulu, jangan sembarangan. Bapak belum akikah, bolehkah saya berakikah atas sama bapak? Oh silakan nak, boleh akikah kita. Kalau meninggal dunia juga boleh, dengan catatan bapak kita pernah wasiat. Misalnya dia pernah bilang pada kita bahwa dia belum berakikah. Nah kalau ada rezeki tolong akikahi bapak. Nah ini ada wasiat nih, maka dianjurkan kepada anaknya untuk berakikah atas sama orang tuanya. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu, silakan. Kaitannya dengan waktu akikah tadi kan beberapa hal yang disampaikan, ada 7 hari, 14, 21 hingga maksimal 60 ya. Nah jika tadi ternyata belum ada kemampuan nih si orang tua untuk melaksanakan akikah, bahkan malah sudah melewati balik yang konteksnya tadi bahwa itu mengakikahkan sendiri, apakah itu boleh? Apakah itu termasuk juga akikah atau jatuhnya dalam sedekah? Terima kasih. Iya. Jadi tuntutan berakikah bagi orang tua itu dari mulai lahir sampai 60 hari tuntutannya. Nah untuk jangka ini, jika dia tidak mampu juga, berarti sudah lepas tanggung jawabnya, lepas dia
Nanti kesananya siapa? Anaknya, tanggung jawab anaknya. Nah dia udah berusaha, ternyata nggak mampu. Kalau kasih hari 60 hari, dikasih kemampuan nggak orang ini? Ternyata nggak mampu juga, udah lepas. Sama hanya ada orang tua ada kemampuan, ketika dia mulai lahir ada kemampuan, tapi dia nggak berakikah juga. Nah, maka masa berlakunya akikah untuk orang tuanya sampai balik. Setelah dia balik akikah juga, ternyata mungkin sayang dengan hartanya, berarti lepas tanggung jawab dia. Anaknya nanti lanjutannya. Nah kalau misalnya anaknya demikian, tahu orang tuanya tidak berakikah, maka dia sendiri yang berakikah gitu. Nah kalau ada orang tua 60 hari tidak mampu, kemudian 61 hari mampu dia nih berakikah. Nah bagaimana hukumnya? Nah kalau si orang tuanya mampunya 61 harinya baru mampu, sebetulnya ini bukan akikah lagi, serahkan dulu ke anaknya, katakanlah akadnya berbeda lah, akadnya kasih ke anaknya dulu. Nah ini akikah buatmu ya, ini kambing buatmu, silakan buat akikah aja. Misal kalau dia udah mulai ngerti itu kan, seperti itulah nanti kalau misalnya kita ada rezeki di hari berikutnya, nah itu akadnya. Jadi kita berniat seperti itu, meskipun kita tidak tuntut ya, tapi boleh-boleh saja berakikah lebih dari 60 hari. Hanya tuntutannya sampai situ batasnya, kesunahannya. Tapi boleh-boleh saja kita berakikah sama dia, di atas itu silakan saja berakikah nanti. Nah kalau misalnya ada orang tua nggak diakikahi, nggak berakikah ke anaknya sampai di masa-masa tertentu, maka anaknya nanti yang jadi akikah sendiri. Nggak usah bapaknya, nggak usah bapaknya, silakan anaknya nanti. Andai pun jatuhnya itu apakah kesunahan ya kepada kita yang tidak diakikahin ke orang tua tadi jatuh? iya sunnah kita, sunnah bagi yang belum akikah, sunnah berakikah. Kalau macam Pak Ahmad bin Hanbal wajib akikah itu, kalau kita Syafi'i tidak wajib, sunnah hukumnya. Masih ada? Sudah? Apa Pak? Nah ini ada lagi nih pertanyaan baru menarik nih. Bagaimanakah hukumnya akikah disatukan niatnya dengan kurban, satu kambing dua niat? Ijaztama amran min jinsin wahid wa lam yakhtalif maqsuduhuma, apabila kumpul dua perkara dari satu jenis dan tujuannya tidak berbeda, maka biasanya yang satu masuk ke yang satunya, digabung bisa hukumnya sah saja menurut Ar-Romli. Ibn Hajar tidak sah gitu, hilaf juga antara ulama-ulama. Nah kita ambil pendapat yang ringan saja. Ar-Romli mengatakan dua perkara yang sama tidak beda tujuannya, maka sah-sah saja. Katu kambing, kan kambing sama kan, kurban kambing, akikah kambing sama jenisnya. Niatnya apa niatnya? Niatnya mungkin yang itu mau untuk disedekahkan, itu untuk bedanya ini mah yang mentah, ini mah yang matang, itu tujuannya. Silakan saja. Kita masuk masjid, mau sholat apa? Mau sholat tahiyat masjid, tapi ternyata sudah berdiri sholat berjamaah. Kita masuklah ke berjamaah subuh, Allahu Akbar, maka tahiyat masjid masuk ke subuh. Tidak mesti niat tahiyat pun kita udah masuk tahiyat masjid gitu. Mandi, misalnya mandi, kita punya kewajiban mandi besar, ada juga kesunahan mandi. Misalnya kita di hari Jumat ada mandi besar, ada mandi sunnah untuk Jumatan, kita mandi satu kali, maka masuk dua-duanya. Banyak seperti ini Pak. Ini dua ibadah, dua perkara yang berbeda, apa namanya, yang sama mirip, maka itu bisa digabungkan dua-duanya. Kita sholat sunnah qobliyah tidak sempat Pak, selesai fardu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, kan ba'diyah mestinya kan, kita malas qobliyah ba'diyah, malas nih, gabungkan aja dua-duanya. Usolli qobliyah az-zuhri wa ba'diyah, niat saya mengerjakan sholat qobliyah zuhur dan ba'diyahnya digabungkan satu niat,
Qobliyah dan ba'diyah boleh, silakan aja. Sudah jam berapa suruh ke sini? Syuruk 27, isyroknya berapa? Berapa menit? 40. Jadi ukuran syuruk itu adalah tulu syamsi, terbitnya matahari. Haram kita sholat ketika matahari terbit, diharamkan di sini. Sampai apa? Sampai qadra rumhin, dia naik dulu seukuran rumhin, satu tumbak. Ukuran satu tumbak, hampir semua para ulama fikih mengatakan kalau dilihat dengan kasat mata kita yang benar-benar ahli, itu seukuran sab'atu ajru 7 hasta. Dilihat dari kejauhan, ini 7 hasta cukup nih, yang benar-benar ahli ya. Kita bukan ahlinya, dimenitkan sekarang, dimenitkan dari tulu syamsi, maka ar-rumhi, satu rumuh, satu tumbak itu sama dengan 4 darajat, 4 derajat. Wa darajah, 1 derajat sama dengan 4 daqaik, 4 menit. Jadi ukuran rumhin adalah 4 dikali 4 berapa? 4 kali 4 berapa? 16 menit. Jadi di bawah itu haram sholat kita. Di 16 menit inilah waktu yang dibolehkan sholat di sini. Di bawahnya tidak boleh, 10 menit nggak boleh. Tunggu sampai 16 menit, barulah kita sholat isyraq. Karena haram hukumnya. Di waktu itu adalah orang-orang penyembah matahari sedang melakukan ritualnya, menyembah. Dan juga di masa-masa dia tulu syamsi terbit sampai isyraq itu tanduk setan keluar di situ, wajah setan keluar kan. Kalau sudah 16 menit ke sana, maka dia ketenggelam lagi. Wallahu a'lam. Ya. Mari kita tutup kajian kita dengan pembacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.